Saksikan videonya sampai habis, jangan setengah-setengah, supaya Anda nggak salah informasi. Satrio Piningit menurut Al-Quran. Cahyo Noyo Sworo. Sebagian besar umat Islam yang ada di Indonesia, terlebih-lebih lagi umat Islam yang ada di luar negeri, tidak mungkin mempercayai cerita akan munculnya tokoh Satrio Piningit. Alasan mereka enteng-enteng saja dan amat sangat sederhana, kalau tidak ingin dikatakan menggampangkan atau menganggapnya sepele. Mereka tentu akan mengatakan kalau cerita itu tidak ada dasar hadisnya dan tidak ada ayatnya dalam Al-Quran. Apalagi Satrio Piningit hanya ramalan Joyoboyo dalam fikih Islam. Haram hukumnya mempercayai ramalan. Bagi umat Islam keturunan Jawa, mereka bersikap lebih moderat dan santun karena takut kualat pada leluhurnya, mengingat ramalan Joyoboyo ini sudah berusia ratusan tahun dan dipercaya oleh leluhur mereka. Umat Islam yang bergaris keras tegas, yang menghitam putihkan persoalan, yang mengharamkan ramalan, bersikap ambivalen dan pembual. Mereka mengharamkan ramalan akan tetapi menghalalkan prediksi. Terminologi ramalan adalah menyampaikan sesuatu yang belum terjadi tapi akan terjadi. Makna kata prediksi atau perkiraan tidak ada bedanya dengan ramalan. Prediksi atau perkiraan dapat diterima oleh umat Islam karena rentang waktu kejadiannya relatif singkat. Meski prediksi atau perkiraan bermakna ramalan juga, parameter untuk mengetahui benar tidaknya sebuah ramalan hanya dua. Pertama, rentang waktu yang panjang antara saat ramalan pertama kali disampaikan dengan waktu kejadiannya. Kedua, jumlah manusia yang percaya, beriman, apakah semakin bertambah atau berkurang yang pada akhirnya punah, habis ditelan bumi. Kedua parameter di atas dipenuhi oleh ramalan Joyoboyo. Waktu yang panjang dan orang yang percaya semakin bertambah dan tidak terbatas di Pulau Jawa. Beda halnya dengan penganut kepercayaan Tolotang atau berafiliasi ke agama Hindu di Kabupaten Sidarap, Sulawesi Selatan. Cahyo Noyo Sworo telah melakukan penelitian dan menyimpulkan bahwa aliran itu menganut paham animisme yang bersumber dari ajaran Lagaligo. Mereka menunggu munculnya seorang tokoh yang bernama Saweri Gading atau putra Lagaligo untuk yang kedua kalinya. Pemimpin spiritual mereka disebut Uwak. Semua pengikut tunduk pada perkataan uaknya. Aliran ini juga meramalkan dan meyakini akan munculnya seorang tokoh penyelamat. Kepercayaan ini sudah berusia 1000 tahun lebih dan pengikutnya sekarang tinggal beberapa ratus kepala keluarga saja. Karena parameter kedua tidak terpenuhi, maka kami kesampingkan ramalan mereka tidak memenuhi syarat untuk bisa dijadikan rujukan dalam mencari kebenaran sebuah ramalan. Kiamat adalah peristiwa yang belum terjadi, akan tetapi sudah lama dijanjikan. Kiamat pertama kali dijanjikan pada masa Nabi Nuh alaihissalam. Janji kiamat masih berlaku sampai hari ini dan entah sampai kapan. Hanya Allah yang tahu karena Dia yang berjanji. Maka biarlah Tuhan sendiri yang membuktikan janjinya. Janji Tuhan sifatnya pasti. Umat Islam dan Kristen meyakini janji Tuhan karena janji itu terdapat di kitab sucinya. Sedang Hindu, Buddha dan Konghucu bersikap moderat karena janji itu tidak terdapat di dalam kitabnya. Joyoboyo bukan Tuhan.
Karena itu kebenaran yang dia sampaikan menggunakan kata ramalan, sebab hanya kata itu yang pas digunakan untuk membedakan dirinya dengan Tuhan, meskipun apa yang disampaikan sama-sama mengandung nilai kebenaran. Janji Tuhan bersifat pasti dan janji boyo sifatnya relatif. Untuk membuktikan relativitasnya, maka digunakan kata yang tepat, yaitu ramalan. Umat Islam yang beriman atau percaya kepada ramalan Joyoboyo tidak dapat dikategorikan sebagai musyrik oleh karena adanya kata pembuka ramalan atau relatif tersebut. Cahyo Noyosworo dengan tegas menyatakan, beriman atau percaya kepada ramalan Joyoboyo. Pernyataan ini berani kami sampaikan dengan tegas setelah kami melakukan perenungan yang mendalam berdimensi spiritual, studi literatur yang berfokus pada kebenaran peramal-peramal dunia termasuk Nostradamus, dan yang paling penting adalah kajian kritis terhadap Al-Quran. Semua ini kami lakukan dalam waktu yang amat singkat setelah membaca tulisan Gerakan Al-Mahdi di internet. Mohon maaf, nama penulisnya tidak kami ketahui. Perlu kami tegaskan bahwa kami tidak beriman atau percaya terhadap semua penafsiran-penafsiran terhadap ramalan Joyoboyo yang ada di internet atau yang dijual bebas di toko buku dan pasar-pasar. Siapapun yang melakukan penafsiran itu dan apapun latar belakang mereka, semua penafsiran ramalan Joyoboyo yang tidak menjadikan Al-Quran sebagai rujukan utama sepatutnya ditolak. Ashabul Kahfi. Al-Quran Surah Kahfi, Quran Surat 18 ayat 9-26, mengisahkan beberapa orang pemuda yang bersahabat yang hidup di masa pemerintahan Raja Dikianus atau Decius. Raja itu berlaku zolim, sombong, angkuh, dan pemuja berhala. Pemuda yang bersahabat ini adalah pemuda yang beriman kepada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Pemuda-pemuda itu belum mengenal Allah karena agama Nasrani dan agama Islam belum ada. Di era Joyoboyo, agama Nasrani dan Islam juga belum masuk ke Pulau Jawa. Raja memanggil pemuda bersahabat itu karena mereka tidak mau menyembah apa yang disembah oleh raja dan seluruh rakyat dalam kerajaannya. Di hadapan raja, Allah meneguhkan hati mereka. Quran Surat 18 ayat 14-15. Dan kami telah meneguhkan hati mereka di waktu mereka berdiri, lalu mereka berkata, Tuhan kami adalah Tuhan langit dan bumi. Kami sekali-kali tidak menyeru Tuhan selain Dia. Sesungguhnya kami selalu demikian telah mengucapkan perkataan yang amat jauh dari kebenaran. Kaum kami ini telah menjadikan selain Dia sebagai Tuhan-Tuhan atau untuk disembah. Mengapa mereka tidak mengemukakan alasan yang terang atau tentang kepercayaan mereka? Siapakah yang lebih zolim daripada orang-orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah? Agar keyakinan pemuda-pemuda itu tidak dicemari oleh keyakinan yang dianut orang-orang di sekitarnya, maka salah satu dari mereka mengusulkan untuk berlindung di dalam gua. Berlindung dapat ditafsirkan sebagai bersembunyi. Quran Surat 18 ayat 16. Dan apabila kamu meninggalkan mereka dan apa yang mereka sembah selain Allah, maka carilah tempat berlindung ke dalam gua itu. Niscaya Tuhanmu akan melimpahkan sebagian rahmat-Nya kepadamu dan menyediakan sesuatu yang berguna bagimu dalam urusan kamu. Bersembunyi dalam bahasa Jawa kuno dapat dimaknai sebagai piningit.
pemuda yang teguh pendiriannya, kokoh keyakinannya, meski di hadapan raja yang zalim, tidak merasa gentar sedikit pun, adalah pemuda jantan, gagah dan berani. Pemuda seperti itu adalah tipikal seorang satria. Dalam bahasa Jawa disebut satrio. Umat Islam yang ada sekarang ini adalah umat yang hidup dan tunduk pada kekuasaan raja yang bernama hawa nafsu. Segala tindakannya, laku dan perbuatannya, semua yang dilaksanakannya berdasarkan kehendak nafsu dan untuk tujuan nafsu. Mulutnya mudah berkata bahwa semua karena Allah semata, akan tetapi hatinya yang paling kecil mengatakan tidak. Mereka memiliki tujuan lain, yaitu untuk mendapatkan uang. Dengan bahasa yang lebih dihaluskan, rezeki Allah. Hal itu tidak dilarang dalam agama, malah dianjurkan dengan tujuan agar umat Islam bisa hidup sejahtera dan berkecukupan, kemudian membagi rezekinya dalam bentuk zakat dan sodako. Semua kebaikan dan semua perintah agama yang dilaksanakan dengan taat, balasannya dibayar tunai oleh Allah, bahkan disegerakan, karena Allah tahu bahwa manusia memiliki kecenderungan sifat tergesa-gesa. Janji-janji Allah kepada manusia dibayar tunai di dunia ini. Dengan begitu, di padang mahsyar nanti posisi janji Allah kepada manusia menjadi zero. Jika Allah ingin memberi lebih kepada hambanya yang Dia kehendaki, maka itu adalah hak prerogatif Allah sebagai Tuhan terhadap hambanya. Hak prerogatif ini hanya diberikan kepada mereka yang di masa hidupnya melaksanakan tauhid murni kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang melaksanakan tauhid murni adalah orang yang setiap perkataannya dan setiap perbuatannya bukan atas keinginan dirinya, akan tetapi murni atas kehendak Allah dan di bawah pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang melaksanakan tauhid murni kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki mental dasar sebagai seorang kesatria, karena mereka ditempatkan di dalam sebuah arena perjuangan untuk membawa misi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seluruh nabi dan rasul, jika tidak memiliki mental kesatria, tidak akan mungkin bisa bertahan menghadapi semua tantangan yang berat. Apa yang mereka laksanakan bukan untuk kebaikan dirinya, akan tetapi untuk Allah semata. Meskipun mereka adalah kesatria-kesatria Allah, akan tetapi mereka tidak bisa dikatakan sebagai piningit, karena mereka tidak disembunyikan. Malah sebaliknya, mereka dipersaksikan atau diperlihatkan kepada manusia agar bisa diceritakan, dipanuti, dan diteladani. Yang dimaksud dengan sunnatullah adalah hukum Allah, yaitu hukum sebab akibat. Hukum sebab akibat berjalan berdasarkan hukum Allah, yaitu hukum keseimbangan. Bila ada kesatria Allah yang diperlihatkan atau disaksikan atau diketahui oleh manusia, maka pasti ada kesatria Allah yang disembunyikan. Azas hukum sebab akibat dan asas hukum keseimbangan telah terpenuhi karena Allah selalu mentaati hukumnya sendiri. Manusia atau umat Islam yang mengikuti kesatria Allah yang diperlihatkan atau dipersaksikan seperti Nabi Muhammad, maka kebaikannya atau amal baik segera dibalaskan di dunia ini. Keburukannya atau amal buruk ditangguhkan setelah pengikut itu meninggal dunia. Berbeda halnya dengan manusia yang ditakdirkan mengikuti kesatria Allah yang disembunyikan.
pengikut ini akan mengalami ujian dan cobaan berat terlebih dahulu, baru bisa mendapatkan kebaikan. Kebaikan itu akan didapatkan sejak hidupnya di dunia ini hingga kehidupannya di akhirat. Mereka tidak mendapatkan keburukan karena mereka tidak memiliki kesalahan, sebab bukan keinginan pribadinya, akan tetapi mereka mendapatkan ujian dan cobaan yang berat sebagai masa transisi dari manusia biasa menjadi seorang kesatria Allah. Kesatria-kesatria Allah yang disembunyikan inilah yang dinamakan Ashabul Kahfi. Quran surat 18 ayat 9 sampai 13. Atau kamu mengira bahwa orang-orang yang mendiami gua dan yang mempunyai rokim itu, mereka termasuk tanda-tanda kekuasaan kami yang mengherankan? Ingatlah, tatkala pemuda-pemuda itu mencari tempat berlindung ke dalam gua, lalu mereka berdoa, "Wahai Tuhan kami, berikanlah rahmat kepada kami dari sisimu dan sempurnakanlah bagi kami petunjuk yang lurus dalam urusan kami ini." Maka kami tutup telinga mereka beberapa tahun dalam gua itu. Kemudian kami bangunkan mereka agar kami mengetahui manakah di antara kedua golongan itu yang lebih tepat dalam menghitung berapa lamanya mereka tinggal dalam gua itu. Kami ceritakan kisah mereka kepadamu, Muhammad, dengan sebenarnya. Sesungguhnya mereka itu adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka, dan kami tambahkan kepada mereka petunjuk. Para mufassirin atau ahli tafsir berselisih pendapat dalam mengartikan kata rokim pada ayat 9 di atas. Sebagian mengartikan rokim adalah nama anjingnya, dan sebagian mengartikan batu bertulis. Cahyono Yosworo lebih cenderung mengartikannya sebagai batu bertulis. Batu bertulis adalah ramalan Joyoboyo. Disebut batu bertulis oleh karena kekuatan kebenaran ramalan itu. Batu bertulis tidak termakan usia, tak lekang dikena panas, tak lapuk dikena hujan. Masyarakat Jawa kuno dulu menulis dengan huruf paku. Huruf-huruf itu dipahat di batu cadas. Al-Quran menyebut batu itu sebagai rokim, yang artinya batu bertulis. Al-Quran dengan tegas menyebutkan, kami tutup telinga mereka beberapa tahun dalam gua itu. Makna yang tersurah pada kata tutup telinga adalah tidak mau mendengar. Ini persis sama dengan tipikal satrio piningit yang berjalan sendiri dan tidak mau tahu dengan apa yang dikatakan orang karena telinganya ditutup. Quran surat 18 ayat 17 sampai 19. Dan kamu akan melihat matahari ketika terbit, condong dari gua mereka ke sebelah kanan, dan bila matahari itu terbenam menjauhi mereka ke sebelah kiri, sedang mereka berada dalam tempat yang luas dalam gua itu. Itu adalah sebagian dari tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka dialah yang mendapat petunjuk, dan barang siapa yang disesatkannya, maka kamu tak akan mendapatkan seorang pemimpin pun yang dapat memberi petunjuk kepadanya. Dan kamu mengira mereka itu bangun padahal mereka tidur, dan kami balik-balikan mereka ke kanan dan ke kiri, sedang anjing mereka mengunjurkan kedua lengannya di muka pintu gua. Dan jika kamu menyaksikan mereka, tentulah kamu akan berpaling dari mereka dengan melarikan diri, dan tentulah hati kamu akan dipenuhi dengan ketakutan terhadap mereka. Dan demikianlah kami bangunkan mereka agar mereka saling bertanya di antara mereka sendiri. Berkatalah salah seorang di antara mereka, "Sudah berapa lamakah kamu berada di sini?"
Mereka menjawab, "Kita berada di sini sehari atau setengah hari." Berkata yang lain lagi, "Tuhan kamu lebih mengetahui berapa lamanya kamu berada di sini. Maka suruhlah salah seorang di antara kamu pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah dia lihat manakah makanan yang lebih baik. Maka hendaklah dia membawa makanan itu untukmu, dan hendaklah dia berlaku lemah lembut, dan janganlah sekali-kali menceritakan halmu kepada seseorang pun." Ayat 17 dan 18 di atas secara jelas dan terang-terangan menyebut pemuda-pemuda yang bersahabat itu ditidurkan di dalam gua. Bukan satu orang, tetapi beberapa orang. Al-Quran merahasiakan jumlah pastinya. Ayat 22, justru yang Al-Quran sebut dengan pasti adalah seekor anjingnya dalam posisi yang mengunjurkan lengannya di muka pintu gua. Makna ditidurkan sama dengan disembunyikan. Dalam versi ramalan Joyoboyo sekali lagi ditegaskan disebut piningit. Dalam ramalan Joyoboyo, Satrio Piningit tegas-tegas menyebut satu orang saja, sedangkan Al-Quran menyebut pemuda-pemuda itu lebih dari satu orang. Allah merahasiakan jumlah pastinya. Benar, Satrio Piningit hanya satu orang saja. Satrio Piningit ini adalah pemimpin. Pemuda-pemuda yang dimaksud dalam Al-Quran yang jumlahnya dirahasiakan adalah murid-murid sekaligus sebagai pengikut setia Satrio Piningit. Dalam ramalan Joyoboyo, Satrio Piningit disebut memiliki murid. Jumlahnya tidak disebutkan. Al-Quran mengisahkan keberadaan seekor anjing. Anjing adalah simbol kesetiaan dan persahabatan. Tidak ada binatang yang paling setia kepada tuannya kecuali anjing. Tidak ada binatang yang paling mudah bersahabat dengan manusia kecuali anjing. Kuda dan kucing termasuk binatang yang bisa bersahabat dengan manusia, akan tetapi keduanya tidak memiliki kesetiaan. Murid-murid Satrio Piningit amat sangat setia kepada Satrio Piningit. Mereka tahu betul siapa Satrio Piningit yang sesungguhnya, akan tetapi mereka menjaga dan menutup rapat-rapat rahasia itu sampai saat waktunya tiba. Posisi anjing di depan pintu gua memberi makna bahwa kesetiaan murid akan dibuktikan dengan menjaga mulut mereka atau pintu gua agar tidak memberitahukan kepada siapapun sosok Satrio Piningit yang sebenarnya. Antara murid yang satu dengan murid lainnya memiliki persahabatan yang kental. Mereka memiliki hakikat sejatinya sebuah persaudaraan. Semua murid-murid Satrio Piningit adalah laki-laki, meskipun memiliki istri dan anak, namun istri dan anak-anaknya itu tidak dimasukkan dalam kategori murid. Kata yang tepat menyebut istri dan anak-anak mereka sebagai pengikut Satrio Piningit. Murid-murid Satrio Piningit memiliki kekuatan, memiliki semangat bak pemuda tangguh, tak terkalahkan, dan selalu siap melaksanakan perintah Satrio Piningit. Dalam melaksanakan perintah itu, mereka memiliki kesadaran prima, kecermatan dan kewaspadaan yang tinggi. Sebagai makna ayat 20 di bawah ini. Sesungguhnya jika mereka dapat mengetahui tempatmu, niscaya mereka akan melempar kamu dengan batu atau memaksamu kembali kepada agama mereka. Dan jika demikian, niscaya kamu tidak akan beruntung selama-lamanya. Pemuda-pemuda Ashabul Kahfi tidak membawa misi agama karena di masanya belum ada agama Nasrani dan agama Islam. Mereka hanya memiliki keyakinan diri tentang adanya Tuhan. Pemuda itu meminta kepada penduduk agar di atas gua dibuat rumah peribadatan. Akan tetapi
bukit-bukit arkeologis yang dapat dilihat sekarang ini tidak terdapat tanda-tanda adanya bekas peninggalan rumah peribadatan tersebut. Quran Surat 18 ayat 21. Dan demikian pula kami mempertemukan manusia dengan mereka, agar manusia itu mengetahui bahwa janji Allah itu benar, dan bahwa kedatangan hari kiamat tidak ada keraguan padanya. Ketika orang-orang itu berselisih tentang urusan mereka, orang-orang itu berkata, dirikanlah sebuah bangunan di atas gua mereka. Tuhan mereka lebih mengetahui tentang mereka. Orang-orang yang berkuasa atas urusan mereka berkata, sesungguhnya kami akan mendirikan sebuah rumah peribadatan di atasnya. Manusia yang hidup sekarang ini masih dapat menyaksikan Gua Ashabul Kahfi di dekat Damaskus. Di atas gua itu hanya ada batu cadas yang gersang dan tidak terdapat tanda peninggalan rumah peribadatan. Ramalan Joyoboyo juga tidak menyebut bahwa Satrio Piningit membawa misi agama tertentu. Tidak ada agama yang dia benarkan dan tidak ada agama yang disalahkan. Rumah peribadatan di atas gua Kahfi hanyalah simbol yang bisa memberi pencerahan kepada kita bahwa posisi yang dimiliki Satrio Piningit sangat strategis, karena posisi dia berada di bawah tahta Tuhan atau rumah peribadatan. Dalam versi ramalan Joyoboyo, posisi Satrio Piningit disebut sebagai anak dewa berwujud manusia. Quran Surat 18 ayat 22. Nanti ada orang yang akan mengatakan jumlah mereka adalah 3 orang, yang keempat adalah anjingnya. Dan yang lain mengatakan jumlah mereka adalah 5 orang, yang keenam adalah anjingnya, sebagai terkaan terhadap barang yang gaib. Dan yang lain lagi mengatakan jumlah mereka 7 orang, yang kedelapan adalah anjingnya. Katakanlah, Tuhanku lebih mengetahui jumlah mereka. Tidak ada orang yang mengetahui bilangan mereka kecuali sedikit. Karena itu janganlah kamu, Muhammad, bertengkar tentang hal mereka, kecuali pertengkaran lahir saja, dan jangan kamu menanyakan tentang mereka, pemuda-pemuda itu, kepada seorang pun di antara mereka. Al-Quran tidak menjelaskan berapa jumlah Ashabul Kahfi yang sebenarnya. Al-Quran hanya menyebut angka-angka ganjil 3, 5, dan 7. Adapun anjing disebutkan pada posisi angka yang genap 4, 6, dan 8. Ramalan Joyoboyo juga tidak menyebutkan berapa jumlah murid Satrio Piningit yang sebenarnya. Al-Quran merahasiakan, Joyoboyo juga merahasiakan. Yang mengetahui jumlah yang sebenarnya adalah Satrio Piningit sendiri dan murid-muridnya itu. Anjing adalah simbol kesetiaan pada sang guru. Anjing adalah simbol kesetiaan, persahabatan, dan persaudaraan antara sesama muridnya. Jika manusia mengatakan murid Satrio Piningit jumlahnya banyak, maka kamu salah karena jumlahnya sedikit. Jika kamu katakan sedikit, maka kamu salah karena jumlah mereka banyak. Jika kamu katakan hitungan mereka genap, maka kamu salah karena hitungan mereka ganjil. Jika kamu katakan hitungan mereka ganjil, maka kamu salah karena hitungan mereka adalah genap. Semua murid-murid Satrio Piningit digenapkan oleh kekuatan gaib. Kekuatan itu adalah kekuatan gaib Satrio Piningit yang selalu setia menjaga murid-muridnya, menjaga rahasia dirinya sekaligus menjaga rahasia Tuhannya. Itulah misteri rumah peribadatan
di atas gua persembunyian atau Piningit. Allah menjaga kerahasiaan Satrio Piningit bersama murid-muridnya, sebagaimana Allah menjaga kerahasiaan jumlah pemuda Ashabul Kahfi. Allah melarang Nabi Muhammad mempertanyakan jumlah pemuda Ashabul Kahfi, apalagi mempertanyakan nama-nama mereka. Dalam ramalan Joyoboyo, nama Satrio Piningit dan jumlah murid-muridnya juga dirahasiakan. Yang mengetahui jumlah mereka yang sebenarnya adalah mereka sendiri. Sangat sedikit jumlahnya jika dibandingkan dengan bangsa Indonesia yang berjumlah 200 juta lebih.